Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa dengan Ustadz Bagus. Mohon maaf untuk hari ini Ustadz tidak tatap muka dan baru bisa untuk men-share video tentang penjelasan klasifikasi makhluk hidup. Bab ini adalah bab kedua setelah kemarin kita mempelajari tentang bab 1 yaitu IPA dan objek pengamatan. Kemudian minggu kemarin Ustaz sudah mengantarkan materi tentang ciri makhluk hidup ya. Kita melanjutkan bab 2 ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bersama, makhluk hidup itu sangat banyak sekali jenis dan macamnya, itu sangat banyak. Karena saking banyaknya maka kita harus mempunyai metode untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Jangan lupa mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi bisa memberikan kita kekuatan, kemudahan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan klasifikasi. Nah, sebenarnya klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu adalah cara sistematik untuk mempelajari dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan. Dari tujuan ada klasifikasi apa? Tentu tujuannya adalah untuk memudahkan mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan umum yang lain adalah untuk menyederhanakan objek studi dengan adanya klasifikasi yang akan terbentuknya takson. Ya, takson itu apa? Nanti akan kita pelajari. Nah, tujuan secara khusus yaitu yang pertama adalah mengelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan, ini sakaratik. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup yang membedakan dengan yang lain. Kita punya deskripsi cirinya. Jadi kalau kucing cirinya apa sih? Berbulu, terus kukunya tajam dan sebagainya. Kita punya deskripsi. Ya, punya deskripsi yang lumayan. Yang apa? Ciri khas itu, ciri-ciri itu kemudian kita bisa memberikan pembeda dengan makhluk yang lain. Bedanya kucing dengan ayam apa? Kan kita bisa mengetahui dengan cara mendeskripsikan ya. Yang ketiga adalah mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Misalkan makhluk hidup A dengan makhluk hidup B, apakah ada kekerabatannya? Persamaan cirinya yang sama banyak enggak? Nah, semakin banyak berarti semakin berkerabat. Kalau semakin jauh berarti semakin sedikit berarti tidak berkerabat ya. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum kita ketahui ya. Karena nama makhluk hidup itu ada ketentuan secara ilmiahnya. Mari kita lanjutkan lagi ya. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Ini akan kita bahas pembahasan kita ini ya. Kemudian cara klasifikasi makhluk hidup itu yang paling penting adalah berdasarkan perbedaan dan persamaan. Perbedaannya banyak atau tidak atau sedikit. Kalau persamaannya banyak atau sedikit. Nah, dengan adanya cara klasifikasi yang seperti itu akan melahirkan yang namanya takson atau tingkatan takson. Nah, ini Ustadz baca aja. Setelah tahap klasifikasi makhluk hidup diberi nama berdasarkan kelompoknya, maka kemudian muncullah yang namanya sistem pemberian nama yang tadi Ustadz sampaikan. Ada tujuan khusus tadi ya, kita bisa memberi nama makhluk hidup. Nah, kemudian apa cara pemberian namanya itu? Nah, pemberian namanya itu namanya binomial nomenklatur ya, pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Metode ini diperkenalkan oleh bapak taksonomi, orang mengenalnya adalah Carolus Linnaeus ya, bapak taksonomi. Bahasa apa yang digunakan adalah bahasa Latin ya, bahasa Latin.
hanya menggunakan dua suku kata. Suku kata pertama adalah menunjukkan genus, diawali dengan huruf kapital. Suku kata kedua menunjukkan spesies dan ditulis dengan huruf kecil. Dan jangan lupa dua suku kata ini ditulis dengan tulisan miring, ditulis dengan huruf miring ya. Itu. Jadi ketentuan ini harus digunakan untuk memberi nama pada makhluk hidup, pemberian nama ilmiah. Jadi secara sains ini adalah cara memberi nama yang tepat ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa sih tingkatan-tingkatan takson atau tingkatan-tingkatan kelompok atau taksonomi? Klasifikasinya apa? Nah, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya, ada kingdom, ada phylum atau divisi, kemudian di bawahnya ada kelas, ada ordo, ada family, ada genus, ada spesies. Jadi berdasarkan tadi apa dasarnya untuk mengklasifikasikan tadi Ustaz sudah sampaikan apa dasarnya adalah persamaan atau perbedaan. Ini terutama perbedaan dan persamaan itu sesuatu yang secara morfologi ya, secara bentuknya ya. Jadi tingkatan takson itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, ada 7. Mari kita bedah satu-satu ya. Ini kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah spesies atau genus, kelompok individu yang mempunyai banyak persamaan sifat dan mampu saling kawin dengan sesamanya serta menghasilkan keturunan. Perbedaan dalam spesies ini disebut variasi ya, variasi. Jadi spesies itu paling bawah, kelompok yang paling bawah, dan kelompok yang paling bawah ini ditandai dengan banyak sekali persamaan sifat ya. Kemudian kalau ada perbedaan dalam spesies ini disebut adalah variasi. Nah, misalkan kalau ayam ya berarti ada ayam yang putih, ada ayam yang hitam. Nah begitu ya. Jadi pada jenis kelompok spesies ini adalah kelompok individu yang memiliki banyak persamaan sifat dan mampu saling kawin dengan sesamanya serta menghasilkan keturunan, yaitu berkembang biak. Dan perbedaan dalam spesies dalam kelas takson ini disebut variasi, begitu ya. Nah kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah kelas takson yang selanjutnya yaitu adalah genus. Genus apa? Genus orang menyebutnya secara Indonesia itu marga, tingkat takson yang memiliki beberapa spesies sebagai anggota ya. Jadi dalam contoh yang Ustadz contohkan di gambar itu adalah serigala dan anjing. Antara anjing dan serigala ini berbeda jenis ya. Kalau serigala ya ada serigala yang seperti di gambar. Kalau anjing yang Ustadz tahu ada beberapa jenis anjingnya itu. Nah kalau jenis dalam anjing itu namanya dalam spesies. Nah kalau anjing dan serigala itu masih berkerabat, makanya masih berkerabat tapi dalam kerabat namanya genusnya. Jadi anjing dan serigala itu berbeda jenis namun masih dalam satu genus gitu. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah namanya familia atau suku. Tingkatan takson ini menghimpun beberapa genus ya. Jadi seperti Ustadz yang sampaikan tadi, ada paling bawah spesies, kemudian ada apa tadi, marga ya, marga atau genus. Nah, itu kemudian di atasnya adalah family atau suku ya. Jadi tingkat takson yang menghimpun beberapa marga. Ketentuan penulisan nama pada tumbuhan dengan menambahkan akhiran aceae
Sedang pada hewan menambahkan akhiran ideai ya. Misalkan contohnya adalah solanum, maka dibaca nanti kalau pada tataran suku maka dia disebut solaneseai ya. Kalau canis ya canideai ya. Jadi ini kalau sudah ada penambahan aceae atau ideae berarti itu sudah dalam takson yang namanya famili atau suku ya. Maka kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, setelah tadi Ustaz sampaikan ada spesies, ada genus, kemudian apa lagi? Ada spesies, ada genus, ada famili, kemudian tahap selanjutnya adalah ordo. Ordo ini orang menyebutnya adalah bangsa. Tingkat takson yang menghimpun beberapa familia, misalkan familia anjing, familia kucing, familia beruang yang membentuk ordo yang namanya karnivora. Jadi kalau Anda ketahui yang namanya bangsa karnivora itu adalah bangsa pemakan daging ya. Jadi anjing, kucing, beruang itu makan daging. Disebut dalam bangsa apa? Bangsa karnivora ya. Kalau Indonesia bangsa, tapi dalam kelas yang namanya kelas taksonomi tadi, kelas takson itu namanya ordo ya, ordo. Kita lanjutkan. Klasis atau kelas ya, klasis terdiri atas beberapa ordo yang memiliki ciri yang sama. Misalkan beberapa hewan yang sama-sama menyusui anaknya. Jadi ini adalah sudah kelas ya, kelas. Jadi hewan yang menyusui itu namanya kelas ya. Terdiri klasis atau kelas terdiri atas beberapa ordo yang memiliki ciri yang sama. Cirinya apa? Misalkan cirinya menyusui anaknya. Nah, ciri ini termasuk dalam kelas ya, kelas takson yang namanya kelas ya. Tahapan selanjutnya adalah filum ya, filum. Jadi filum atau divisio atau divisi adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas yang memiliki kesamaan ciri. Misalkan kalau dalam contoh itu hewan bersel 1 ya, ini masuk filumnya apa? Protozoa. Dan kalau tumbuhan berbiji maka masuk dalam divisi apa? Namanya spermatopita ya. Jadi ini contoh ya, Ustadz ambilkan dari beberapa buku ya. Jadi filum itu adalah atau divisi adalah tingkatan takson menghimpun beberapa kelas ya. Jadi kelas tadi kelas ada kelas apa? Hewan menyusui. Nah, itu termasuk kelas. Nah, beberapa ini kalau ini sudah filum itu menghimpun beberapa kelas ya. Tadi contoh adalah filumnya protozoa. Bawahnya filum apa? Kelas ya. Ada kelas Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, itu masuk dalam filum ya. Filumnya siapa? Protozoa ya, begitu. Kita lanjutkan ya. Nama yang terakhir adalah kingdom atau kerajaan. Tingkat tertinggi tingkatan takson terbagi menjadi kingdomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa? Kingdom Monera, Protista, Fungi, Lantai, Animalia ya. Jadi ada contohnya Animalia, kemudian ada Monera, ada Fungi, ada Plantae gitu. Jadi ini termasuk dalam kingdom atau kerajaan ya. Kemudian kita lanjutkan. Kunci
determinasi adalah keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok suatu makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Nah, itu namanya kunci determinasi. Kemudian sistem dikotom adalah dituliskan dalam sistem dikotom adalah dituliskan dalam dua kelompok berdasarkan ciri-ciri yang berlawanan dari makhluk hidup sehingga membentuk identifikasi makhluk hidup yang tersusun secara berpasangan ya. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan apa? Dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi atau kelas atau ordo, famili, genus atau spesies. Jadi merujuk pada definisi yang ada di modul, ada di buku, itu adalah apa? Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas. Bentar, ini maaf ya. Jadi kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup. Nah, kunci dasar yang digunakan adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Ya. Jadi kalau di buku namanya klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi nanti Anda bisa baca di buku. Intinya adalah ditulis dalam dua kelompok yang berlawanan ya. Nanti Ustaz lanjutkan. Jadi dikumpulkan ciri-ciri dua ciri yang berlawanan, misalkan berkaki dengan tidak berkaki, berbelah satu, berbelah dua. Nah, kita lanjutkan dulu supaya kita tahu. Nah, ini contoh ya, perhatikan kunci determinasi berikut. Nah, ini poin pertama, 1A berspora, 1B tidak berspora ya, itu kunci determinasi. Yang kedua, berbiji atau tidak berbiji, biji tertutup atau biji terbuka. Jadi itu kunci determinasi yang Ustadz tadi sampaikan ya, keterangan yang disusun untuk menentukan apa? Kelompok-kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ciri apa yang ditulis? Ciri yang berlawanan dari makhluk hidup ya. Cukup dua yang ditulis dulu, dua, kelompoknya 2 itu ya, sehingga membentuk. Nah, diharapkan dengan ciri-ciri yang ditulis ini membentuk identifikasi makhluk hidup yang tersusun secara berpasangan ya. Jadi kunci determinasi itu seperti itu. Jadi ini adalah metodologi bagaimana mengklasifikasikan ya dengan menggunakan ciri-ciri yang ada di makhluk hidup tersebut ya, gitu. Bagaimana kemudian kalau kunci determinasi misalkan untuk kedelai ya. Jadi kunci determinasinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Mari kita lihat ya. Yang pertama, kunci determinasi dari kedelai. Kita lihat poin pertama, berspora atau tidak berspora. Kalau berspora dia masuk ke poin 2. Kalau tidak berspora juga masuk poin 2. Bisa jadi ya kunci determinasi tidak seperti ini. Ini contoh saja. Bisa jadi kuncinya berspora masuk ke, kalau berspora dia masuk ke 2. Kalau tidak berspora dia masuk ke 3 ya. Ini tergantung dari kunci determinasinya. Ini kunci determinasi awal dari soal kan 2, 2, 3, 3, 4, 4, dikotil dan monokotil. Ya, itu akhirnya kesimpulannya. Itu ya. Bisa jadi berbeda. Jadi ini kunci determinasinya ini contohnya seperti ini, tapi bisa jadi
bentuknya mungkin berspora, itu setelah berspora berarti masuk ke 3. Kalau tidak berspora masuk ke poin 2. 2 itu bawahnya, 3 bawahnya, begitu ya. Jadi itu contoh. Nah, kita lihat kacang kedelai itu apa tadi? Tidak berspora. Nah, tidak berspora berarti dituliskan 1B ya, Anda lihat di sebelah sini yang 1B ya. Kemudian berbiji atau tidak kedelai itu? Berbiji, berarti apa? 2A ya. Kemudian bijinya bagaimana? Nah, tertutup atau terbuka? Kalau tertutup berarti yang 3A ya. Kemudian kalau terbuka berarti yang 4 ya. Kemudian pilih lagi kedelai, kemudian dia termasuk 1 tidak berspora, berbiji 2A, 3A apa? Berbiji tertutup, misalkan seperti itu ya. Kemudian masuk ke dari 3A itu masuk ke poin 4 ya. Poin 4 apa? Poin 4 dikotil apa atau monokotil kedelai itu? Dikotil 4A. Ini contoh saja ya, bentar. Ya, jadi seperti yang ada di layar yang namanya kunci determinasi untuk tanaman kedelai berdasarkan tabel tadi atas, keterangan-keterangan tadi ya. Yang poin 1 misalkan 1A berspora, 1B tidak berspora. Jadi kan tadi Ustadz sampaikan berlawanan dengan kalimat yang pendek kunci determinasi itu ya. Jadi kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Dan kunci dikotom itu adalah harus menggunakan kalimat-kalimat pendek yang kemudian saling berlawanan ya, berlawanan dari ciri-cirinya. Seperti di atas tadi itu berbiji, lawannya apa? Tidak berbiji. Biji tertutup, biji lawannya biji terbuka. Nah, tadi sudah kita kerjakan yang tadi bahwa kacang tanaman kedelai itu satu dia adalah 1B. Kemudian kalau 2 dia adalah 2A. 3 apa? 3A tertutup kan bijinya ya. Kedelai itu yang 4 adalah berkeping 2. Jadi kunci determinasi tanaman kedelai adalah 1B, 2A, 3A dan 4A. Kita lanjutkan ya. Bentar kita masuk situ. Kita lanjutkan. Perhatikan kunci determinasi berikut. Nah, kunci determinasi untuk apa ini? Untuk ikan mas ya, ikan mas. Kita masuk dari poin pertama. Ikan mas itu bertulang atau tidak bertulang belakang? Yang jelas adalah bertulang belakang. Berarti 1A ya, 1A. Yang 2, suhunya stabil atau suhunya tidak stabil ya. Suhunya apa? Suhunya stabil atau tidak stabil? Ayo. Suhunya ikan itu adalah, ikan itu termasuk apa? Hewan berdarah dingin ya. Ikan itu berdarah dingin. Tentu kalau ikan itu berdarah dingin harusnya apa? Berdarah dingin ya. Jadi suhu ikan emas itu suhunya stabil atau tidak stabil ya. Jadi ikan mas itu karena di dalam air dia mengikuti suhu dari suhu air yang ditempati, maka suhu tubuhnya adalah tidak stabil ya, tidak stabil. Kemudian ikan mas itu
tidak stabil. Jadi yang pertama tadi bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Bertulang belakang kan kita kemudian masuk poin nomor 2. Nomor 2 itu apa? Suhu stabil atau tidak stabil? Ternyata jawaban kita adalah tidak stabil. Berarti kita ke poin 5 ya. Bukan ke 3 atau ke 4 ya. Ke poin 5. Kelima apa? Ikan mas itu bersisik atau tidak bersisik ya? Bersisik. Kalau tidak bersisik langsung ketemu dia kelas termasuk dalam amfibia ya, amfibia ya. Kemudian ternyata dia bersisik, berarti bersisik 6 ya. 6 mesti dibedakan hidup di darat atau hidup di air. Kalau hidup di darat namanya reptil, kalau hidup di air namanya Pisces ya. Jadi poin yang nomor 6 tadi bersisik. Nah, bersisik hidupnya di mana? Hidup di air, maka kemudian dia masuk Pisces ya. Ini jawaban kita adalah itu. Kita lihat ya. Nah, pembahasannya ini. Lupa Ustaz tadi nggak menuliskan ya. Menuliskan adalah 1A, betul, tadi bertulang belakang. 2, suhunya tidak stabil karena mengikuti airnya. 2B. Kemudian kalau 2B itu ternyata kunci determinasi adalah titik 5. Nah, berarti kita ke poin 5, yaitu bersisik atau tidak bersisik. Ikan bersisik ya, berarti 5A. Nah, kemudian 6B Pisces ya, begitu. Itu cara menggunakan kunci determinasi ya. Sudah kelihatan jawabannya 1A, 2B, 5A, 6B ya, begitu. Kemudian nama ilmiah tadi Ustadz ulang, binomial nomenklatur ya. Setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri atas 2 kata, 2 suku kata. Kata pertama nama genus dimulai dengan huruf besar. Kata kedua penunjuk jenis menggunakan huruf apa? Huruf kecil ya. Nama pertama genus, yang kedua adalah jenis ya. Kemudian selain tadi kata pertama itu menggunakan huruf besar ya, huruf pertamanya besar. Poin yang ketiga yang tadi sudah Ustaz sampaikan ya, ada ditulis dengan menggunakan huruf miring ya, huruf miring gitu, huruf miring ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan bagi yang masih belum jelas bisa WA Ustadz atau kirim kolom komentar di classroomnya ya. Terima kasih. Nanti akan kita ulang-ulang kembali materi ini ketika nanti Ustadz menjelaskan topik selanjutnya, yaitu topik tentang apa? Kingdom ya, tentang kingdom atau beberapa kingdom ya, nanti kita akan bahas. Sementara sampai di sini dahulu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ustadz ya, Wabri, atau kemudian kirim kolom chat ya. Terima kasih. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.